Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik lantaran terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel, sapaan Immanuel, merupakan salah satu politikus dan juga aktivis. Sebelum menduduki jabatan saat ini, Noel meniti karir sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998. Ia ikut pergerakan untuk menjatuhkan Orde Baru. Belasan tahun tak terdengar usai menurunkan Orde Baru, nama Noel kembali naik dalam Pilpres 2019. Pada 2019, Noel memimpin gerakan relawan dengan nama Jokowi Mania Nusantara, sebuah gerakan masyarakat yang sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Ia membawa Joman mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Noel ikut serta dalam proses kampanye Prabowo Subianto saat dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 membuat Prabowo memberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, Noel juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025. Kini Noel menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Presiden Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Lisa Mariana sebagai saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Budi menyebut KPK fokus mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal karyawan air mineral di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat.
Hembusan angin yang kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga langsung melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 1 mens karyawan air mineral. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Itu gimana, Bang? Udah pada pergi kerja. Kerja di mana, Bang? Di Mangga Besar. Proyek apa gimana? Air. Ngirim air. Mungkin air. Ini dari kamar berapa sih, Bang? Dari lantai berapa, Bang, awalnya, Bang? Lantai 1. Lantai 1. Dari tempat tinggal Abang berarti? Iya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Telah terjadi musibah kapal Kalam 1 milik Agam Jaya juga Samudrojoyo dari Desa Palang. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelelangan ikan Palang, Tuban, Jawa Timur tenggelam dihantam cuaca buruk. Peristiwa ini terjadi pada sore hari saat angin yang berhembus tiba-tiba berbalik arah. Kapal yang sedang bersandar pun saling bertabrakan hingga rusak parah. Usai diterjang cuaca buruk, para nelayan gotong royong untuk mengevakuasi kapal-kapal yang tenggelam dan karam serta memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat nelayan untuk selalu waspada dan memantau perakiraan cuaca sebelum melaut ataupun saat akan bersandar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Resmo Polrestabes Surabaya berupaya menangkap komplotan copet di dalam sebuah mobil. Para pelaku sebelumnya beraksi di konser musik NDX Pesta Rakyat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup lama, polisi berhasil hentikan mobil pelaku. 6 pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel hasil kejahatan pelaku. Menurut polisi, ke-6 pelaku berbagi peran saat beraksi. 6 orang tersebut merupakan satu grup, satu kelompok, ya, merupakan satu grup, satu kelompok dengan modus ada yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi pengalih perhatian. Ya. Penangkapan para komplotan copet berawal dari laporan warga kepada polisi setelah ponselnya hilang saat nonton konser NDX. Polisi kemudian bergerak dan memantau gerak-gerik para pelaku sebelum dilakukan penangkapan. Polisi memastikan barang bukti ponsel yang diamankan akan dicocokkan dengan korban yang mengalami kecopetan saat konser. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM, kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Asnegara, iNews melaporkan.